Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Delaya. Adik-adik, pada hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik siap kan untuk memuji nama Tuhan? Pasti siap dong. Tapi adik-adik, ada yang berbeda gak sih kali ini? Ada kan? Kenapa ya? Kakak pakai apa sih nih? Kok pakai stiker-stiker kayak gini? Terus tahu nggak? Kakak bawa bendera. Nah, adik-adik, kenapa kakak kayak gini? Pasti ada yang beda nih. Kita hari ini mau membahas tentang apa ya? Adik-adik, ada yang tahu nggak? Kita hari ini bertemakan tentang apa nih? Ada yang tahu nggak? Nah, hari ini kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, kita merayakan kemerdekaan Indonesia keberapa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali, kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Seneng nggak tuh kita bisa bertahan sampai yang ke-75 nih? Wih, lama juga ya kita merdeka. Nah, adik-adik, siapkan untuk memuji nama Tuhan untuk merayakan kemerdekaan Indonesia? Pasti siap dong. Yuk, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan sebelum kita memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Kiranya hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan dapat mengikuti ibadah secara online Tuhan. Biarlah kami memiliki sikap hati yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan yang akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita siap ya memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum memuji nama Tuhan, kita yel-yel dulu nih. Nah kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik langsung berdiri terus bilang siap brak, oke? Kan adik-adik semua Laskarnya Kristus, ya enggak? Adik-adik tuh prajuritnya Kristus, jadi harus siap sedia, oke? Ya, kakak bilang ya, Laskar Kristus, siap gerak. Sekali lagi. Laskar Kristus, siap gerak. Oke, udah semangat ya? Yuk, kita mau muji nama Tuhan, yaitu Aku Pahlawan Kecil. Adik-adik tahu ya lagunya ya? Jadi laskarnya Kristus, kita mau jadi prajuritnya Kristus yang selalu siap sedia, oke? Adik-adik, nah sekarang kakak punya kuis nih. Kuis apaan ya? Nah kakak punya kuis nih. Adik-adik, siapa yang bisa jawab nih ya? Siapa saja tokoh pahlawan nasional di Indonesia? Ada yang bisa jawab nggak?
Ada nggak? Adik-adik, kayaknya teman kita ada yang mau jawab nih. Kita mau dengerin jawaban teman kita ya. Siap adik-adik? Oke, kita dengerin dulu ya. 10 tokoh nama pahlawan nasional: Ki Hajar Dewantara, Cut Nyak, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, R.A. Kartini, Teuku Umar, Jenderal Sudirman, I.R. Soekarno, Pattimura, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin. Wah, adik-adik, teman kita udah ada yang bisa jawab. Nah, kakak harap adik-adik di rumah semuanya juga tahu ya siapa aja tokoh pahlawan Indonesia. Adik-adik, sebagai anak-anak Indonesia, kita tidak boleh melupakan jasa perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Ya adik-adik ya, kita harus tetap mengingat jasa para pahlawan Indonesia ya adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Penasaran gak nih firman Tuhan hari ini tentang apa? Nah, mari kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Om Kiki. Nah, adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Adik-adik siapkan diri adik-adik. Kita mau memuji nama Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman. Berfirmanlah
diberi kesempatan untuk datang kepadamu Tuhan, untuk memuji menyembahmu Tuhan. Tuhan, kami telah memuji menyembahmu, biarlah pujian kami ini dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya juga Engkau memberkati guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, merdeka, merdeka, merdeka. Iya, pagi hari ini kenapa kakak meneriakan yel-yel merdeka? Karena jangan lupa adik-adik, besok kita merayakan apa? Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Adik-adik, besok adalah hari bersejarah di mana kita merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta. Karena bangsa kita adalah bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa. Nah adik-adik, kakak hari ini ingin supaya adik-adik juga bisa menyaksikan adik kita yang akan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Yuk sama-sama kita saksikan berikut ini. Halo. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Nah, adik-adik semua, bagaimana? Luar biasa kan yang dibawakan oleh adik kita tentang lagu Hari Kemerdekaan. Nah, saya percaya adik-adik semuanya juga pasti bisa menyanyikan lagu tersebut. Nah, adik-adik, kalau bangsa Indonesia itu bisa merdeka, itu semua karena ada pahlawan-pahlawan yang ikut berjuang. Mereka bukan hanya mengorbankan waktu, bukan hanya mengorbankan tenaga, tetapi mereka mengorbankan jiwa, bahkan nyawa mereka untuk bangsa ini. Tapi satu hal adik-adik, pahlawan ini juga bukan hanya karena mereka hebat, tetapi Tuhan yang membuat bangsa Indonesia ini merdeka melalui para pahlawan-pahlawan yang ada di bangsa kita Indonesia. Nah adik-adik, sudah jelas kan? Ternyata adik-adik bukan hanya di Indonesia, tetapi pada zaman dulu ada juga nih sebuah bangsa yang mau merdeka ternyata sangat sulit. Wah, tapi Tuhan bisa memakai pahlawan-pahlawan tertentu untuk memerdekakan suatu bangsa. Nah, adik-adik, bangsa apakah itu? Siapa yang kakak maksud bangsa ini? Nah, zaman dulu firman Tuhan di dalam Alkitab dikatakan ada sebuah bangsa yang besar. Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Ada yang tahu adik-adik? Betul, hebat. Bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini adik-adik, zaman dulu itu adalah bangsa yang diperbudak.
oleh bangsa lain. Kalau dulu Indonesia diperbudak dan dijajah oleh bangsa apa? Jepang, apalagi Belanda, Portugis, waduh. Nah, adik-adik, masalahnya di dalam firman Tuhan itu ada sebuah bangsa yang mau merdeka tetapi sangat sulit juga, seperti bangsa Indonesia. Nah, bangsa ini bukan dijajah atau bukan diperbudak di negaranya sendiri, tetapi dia tinggal di bangsa lain, yaitu bangsa Mesir. Nah, adik-adik, kalau mereka tinggal di bangsa lain, mereka diperbudak. Enak gak sih diperbudak? Apa sih maksudnya diperbudak? Diperbudak itu adik-adik disuruh kerja paksa. Mereka bukan orang merdeka. Mereka gak bisa bebas. Kalau sekarang orang merdeka itu adik-adik, mereka bangun pagi, mereka mau ke pasar, mereka mau pergi main-main, mereka mau ke tempat teman, itu boleh, bebas aja. Tetapi orang yang dijajah, orang yang diperbudak, itu nggak bisa sembarangan adik-adik. Mereka bangun pagi udah disuruh kerja. Waduh, nah zaman dulu itu di firman Tuhan di dalam Alkitab dikatakan bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka dijajah habis-habisan. Mereka harus bekerja setiap hari mengangkat batu. Mungkin ya adik-adik ya, mereka disuruh bikin suatu piramida mungkin, atau bikin sebuah apa. Pokoknya mereka harus bekerja. Mereka nggak boleh santai-santai. Nah, akhirnya apa adik-adik? Mereka terpaksa harus bekerja mengikuti kemauan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, mereka tinggal tuh di sebuah bangsa itu tuh, bangsa Mesir ini nih. Mereka tinggal begitu lama, terus diperbudak. Siapa sih yang mau diperbudak adik-adik? Nggak enak. Diperbudak itu sakit. Diperbudak itu nggak bisa bebas. Tetapi adik-adik, mereka lalu mungkin berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mau merdeka nih, kami nggak mau diperbudak terus, kami nggak mau selalu dikerja paksa. Akhirnya mungkin Tuhan mendengar doa bangsa Israel. Ada seorang pahlawan yang Tuhan pakai. Siapa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Di dalam bangsa ini, di bangsa Israel ini, ada seorang pahlawan yang Tuhan pakai. Sekali lagi kakak bilang, namanya adalah Bapak Musa. Siapa adik-adik? Bapak Musa. Nah adik-adik, Bapak Musa ini dia juga bingung adik-adik. Waduh, bagaimana caranya ya supaya bangsa saya bisa merdeka, bisa keluar dari bangsa Mesir, supaya nggak dijajah, supaya nggak diperbudak. Adik-adik, nggak gampang. Sebuah bangsa yang besar tinggal di bangsa lain yang juga bangsa besar. Wah, sampai-sampai adik-adik, kalau adik-adik tahu kebenaran firman Tuhan, adik-adik pernah baca, itu sampai mereka di bangsa Mesir ini Tuhan menolong bangsa Israel. Kenapa? Supaya bangsa ini bisa keluar dari bangsa Mesir. Ada 10 tulah, ya kan, yang Tuhan kasih. Tetapi bangsa Mesir ini nggak mau memerdekakan bangsa Israel adik-adik. Mereka tetap aja keras kepala. Waduh, nggak mengindahkan ataupun tidak mau mendengarkan Tuhan. Sampai satu waktu adik-adik, akhirnya di bangsa Mesir ini, ya, bangsa Mesir ini ya, di pemerintahannya ini adik-adik adalah seorang raja Firaun. Wah, akhirnya
akhirnya Raja Firaun ini satu waktu menyerah. Waduh, udah deh. Ya kan, yang terakhir adalah kematian anak sulung. Waduh, Tuhan kasih itulah yang terakhir itu. Akhirnya bangsa Israel disuruh pergi. Udah dah, kalian terserah deh mau merdeka kek. Pergi dari bangsa kami. Jangan ada di sini. Kalau kalian di sini bisa mati semua ini bangsa kami, bangsa Mesir, kata Raja Firaun. Nah, adik-adik, akhirnya Musa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, nggak gampang. Musa berpikir begini, Bapak Musa. Wah, bener nggak ya? Jangan-jangan dibohongin nih. Nanti kita disuruh keluar, entar ditangkepin, suruh masuk lagi. Tapi akhirnya Bapak Musa memutuskan untuk, baiklah, yuk kita harus menjadi bangsa yang merdeka. Kita harus berani melangkah, kita keluar dari bangsa Mesir. Satu waktu akhirnya Tuhan izinkan bangsa Mesir melepaskan bangsa Israel. Wah, adik-adik tahu adik-adik, ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, berjalan jauh, melewati bukit, melewati padang gurun, dipimpin oleh pahlawan mereka yang bernama Bapak Musa. Bapak Musa punya kakak, namanya Bapak Harun. Nggak sendiri. Wah, Bapak Musa ini juga bilang, aduh, abangku, iya kan kakaknya ya, gimana ya ini ya, bang saya besar nih, kata kakaknya bilang, ya udah nggak apa-apa, kalau Tuhan tunjuk, pasti Tuhan tolong. Akhirnya Bapak Musa memberanikan diri memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, ketika mereka berjalan terus, berhari-hari, bermalam-malam, mereka di dalam pemeliharaan Tuhan, berjalan terus supaya bangsa yang besar ini bisa keluar dari perbudakan. Nah, Raja Firaun berpikir ulang. Wah, dia bilang gini, enak aja nih ya, bangsa Israel mau keluar dari negara kita, dari bangsa kita. Kita udah enak-enak jajah mereka, mereka kita peres tenaganya. Mereka mau keluar, nggak ada yang kita perbudak lagi dong, pikir ya Raja Firaun adik-adik. Lalu akhirnya Firaun perintahkan, Swibit, iya, dipanggil semua kereta berkuda, semua pasukan-pasukan pegawai-pegawainya. Lalu dibilang, hai, kejar. Waduh, akhirnya bangsa Israel dikejar sama pasukannya begitu luar biasa, begitu banyak dari bangsa Mesir. Nah, waktu dikejar, ini bangsa Israel nih dipikirkan sudah merdeka. Wah, asik nih, jalan santai-santai, entar istirahat, kan capek istirahat ya. Akhirnya adik-adik, ketika mereka melihat ataupun mendengar dari kejauhan sana, kok kayak ada yang ngikutin ya? Kok kayak ada dengar deru seperti ada deru tapak kuda. Wah, kayaknya ada apa gitu. Waktu mereka melihat ke belakang, ternyata mereka melihat pasukan yang sangat besar mengejar mereka. Wow, adik-adik, tahu nggak? Mereka kaget. Loh, kok itu bangsa Mesir mengejar kita? Katanya kita boleh bebas merdeka. Katanya kita boleh pergi. Kenapa kita masih dikejar? Dia tanya sama Bapak Musa. Wah, Bapak Musa akhirnya dilihat. Wah, akhirnya Bapak Musa bilang, ayo cepat jalan. Ayo jalan cepat. Kita harus melewati bukit-bukit, melewati padang-padang belantara ini, padang gurun ini. Supaya kenapa? Supaya kita lari dari kejaran orang-orang Mesir. Waduh, jadi adik-adik, mereka kejar-kejaran. Ayo cepat lari. Wah, mereka langsung lari, langsung jalan cepat-cepat. Sampai satu waktu mereka ketika melewati sebuah padang, itu ada, wow, di depan mereka ada laut.
Waduh, mereka bingung. Bapak Musa, bagaimana ini? Ini ada laut. Kita udah terjebak. Kita nggak bisa lagi untuk kabur, untuk pergi. Ya kan? Sementara bangsa Mesir sudah semakin mendekat. Tahu nggak adik-adik? Akhirnya Bapak Musa berdoa kepada Tuhan. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Nah, Tuhan berfirman kepada Bapak Musa. Bapak Musa disuruh apa adik-adik? Disuruh mengulurkan tangannya, mengangkat tongkat. Wah. Supaya apa adik-adik? Supaya bangsa Israel bisa menyeberang lautan. Gimana caranya adik-adik? Suruh berenang? Atau disuruh bikin perahu? Udah gak keburu. Suruh apa yang lagi? Ya mereka berharap sama Tuhan. Bagaimana caranya supaya mereka bisa melewati laut yang besar? Nggak mungkin adik-adik mereka bisa melewati laut. Karena laut itu dalam. Nggak mungkin berenang. Akhirnya Musa lalu semalam-malaman mengangkat tangannya seperti diperintahkan oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Laut terbelah. Laut. Wah. Terbuka laut. Waduh. Adik-adik pernah lihat laut terbuka? Kakak juga nggak pernah. Laut terbuka. Wih. Kelihatan daratannya adik-adik. Laut-lautannya ini seperti dinding-dinding. Kalau kita ke SeaWorld, siapa yang pernah ke SeaWorld? Siapa yang pernah ke Dufan? Wah kan ada tuh ya akuarium besar ya. Tapi itu akuarium, nggak bisa pegang airnya. Tetapi ini ketika laut terbelah, ya kan terbuka lautnya, itu airnya seperti dinding-dinding. Wah kalau kita pegang, ceplok, bisa kali. Itu satu bukti kehebatan Tuhan melalui pahlawannya bangsa Israel, yaitu Bapak Musa. Akhirnya Bapak Musa bilang, cepetan, ayo lewat. Tuhan telah menolong kita supaya kita merdeka dari bangsa Mesir. Akhirnya semuanya mereka lewat. Besar, kecil, kambing, domba, orang, ibu-ibu, semuanya. Mereka akhirnya terus berjalan di tanah yang daratan yang kering, yang kurang lebih kering lah, tapi ada airnya sih pasti, karena kan itu kan laut ya adik-adik ya. Mereka berjalan. Nah, ini bangsa Mesir semakin dekat adik-adik, semakin dekat. Akhirnya apa? Waduh, Musa ini bilang, aduh Tuhan tolong bagaimana caranya ini. Akhirnya ketika bangsa Mesir mendekat, wah bangsa Mesir juga takut, ragu-ragu. Hebat ya. Lautnya bisa terbelah ya. Kok lautnya bisa terbuka ya? Wah, pertama bangsa Mesir juga mungkin takut. Dia pelan-pelan begini. Wah, bisa nggak kita nyebrang ya? Tetapi bangsa Israel bisa adik-adik. Akhirnya dipanggil, ya teman-teman kita kejar. Wah dikejar adik-adik. Dikejar. Nah bangsa Israel terus berjalan. Sampai pada satu waktu. Ini bangsa Mesir ketika mau mengejar bangsa Israel, kok roda kan pakai ini ya, pakai kereta kuda ya, kok kereta kudanya kayak ke kiri ke kanan, kayaknya berat gitu mau maju. Lalu orang-orangnya juga kayaknya gimana gitu, aduh mau nyebrang. Sampai orang bangsa Mesir ini bilang begini, aduh yuk kita kembali aja yuk, jangan ngejar deh. Takut mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan yang menolong bangsa Israel untuk mereka bisa merdeka dan diselamatkan. Nah adik-adik, akhirnya Tuhan bilang begini, ketika udah di tengah-tengah nih bangsa Mesir ini ya mau menyeberang. Nah bangsa Israel itu sudah menyeberang nih sebagian nih ke daratan ya. Nah sampai di tengah-tengah nih bangsa Mesir mengejar. Lalu Tuhan bilang apa? Ulurkan tanganmu Musa. Lalu Musa mengulurkan tangannya.
sesuai dengan perintah Tuhan adik-adik. Waktu Musa menunggang tangannya, apa yang terjadi adik-adik? Wah, itu namanya laut tertutup kembali. Bayangin adik-adik, laut itu kan dalam ya, tertutup. Orangnya kecil. Waduh, habis semuanya itu bangsa Mesir. Kereta kudanya jungkir balik. Semuanya hancur. Kenapa? Karena air yang tadinya terpisah seperti ini, lalu mendadak airnya itu langsung ke tengah lagi, menjadi lautan lagi adik-adik. Wah, ternyata adik-adik, Tuhan membuat bangsa Israel untuk selamat dari perbudakan dan penjajahan bangsa Mesir. Bukan karena kehebatan Bapak Musa, bukan. Tapi Tuhan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka karena Tuhan juga memakai pahlawan yang ada di bangsa Mesir, yaitu Bapak Musa. Luar biasa adik-adik. Nah, begitu juga adik-adik, bangsa Indonesia. Bukan karena kehebatan para pahlawan juga, yang mereka dengan gagah berani, tetapi ada Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang menolong bangsa Indonesia juga untuk merdeka melalui para pahlawan-pahlawan ini. Sudah mengerti semua adik-adik? Ya, hebat. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Dia tahu betul kalau ada bangsa yang mau merdeka, yang dijajah, Tuhan dengar doanya. Sebab itu adik-adik, Tuhan menolong bangsa Israel seperti Tuhan menolong bangsa Indonesia. Menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang berdaulat. Luar biasa Tuhan itu. Amin adik-adik. Nah, puji Tuhan. Adik-adik, sebab itu ya, bangsa Indonesia itu punya pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Pahlawan-pahlawan yang hebat. Pahlawan-pahlawan yang berani mengorbankan nyawanya. Semata-mata bukan karena pahlawan ini juga hebat atau bagaimana, tetapi pahlawan ini memang dipakai Tuhan untuk memiliki keberanian berjuang sampai mereka bisa memenangkan ataupun memerdekakan bangsa kita Indonesia yang tercinta ini. Nah adik-adik, kalau bangsa Indonesia ini sudah merdeka, apa yang harus kita perbuat adik-adik sekarang ini? Ya, kita sekarang ini nggak perlu lagi berjuang seperti zaman dulu, membawa tombak bambu runcing, ya kan, berperang melawan penjajah. Nggak perlu lagi. Tetapi sekarang yang adik-adik lakukan adalah, mari bangun bangsa ini dengan baik, belajar yang baik, menjadi anak yang baik, berperilaku jujur. Ya, kalau nanti adik-adik bekerja, adik harus bekerja dengan baik, tidak boleh korupsi. Adik-adik harus belajar dengan baik di sekolah. Banyak hal yang adik-adik bisa lakukan, sehingga ketika adik-adik nanti dewasa, adik-adik bisa bekerja membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih luar biasa, karena Tuhan ikut juga membangun bangsa ini melalui adik-adik. Adik-adik juga adalah pahlawan loh. Pahlawan apa? Bukan seperti dulu berjuang seperti pahlawan-pahlawan dulu, bukan. Adik-adik sekarang ketika adik-adik bekerja dengan baik, belajar dengan baik, adik-adik juga adalah bagian dari pahlawan yang mau memajukan bangsa Indonesia ini. Nah, adik-adik, kakak percaya bahwa sekarang adik-adik bersyukur dan mengerti, ya kan, perjuangan bangsa kita Indonesia tercinta begitu berat untuk merdeka. Mari adik-adik, kakak mengundang adik-adik supaya adik-adik kita nanti bisa berdoa, kita berseru kepada Tuhan,
mengucap syukur kepada Tuhan untuk kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan di masa yang akan datang. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa sekarang bersama-sama dimanapun adik-adik berada. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memerdekakan bangsa Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan untuk para pahlawan yang sudah memberikan nyawanya dan berjuang bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau juga menjadi pahlawan-pahlawanmu di masa yang akan datang. Kami mau belajar dengan baik, sehingga satu saat kami akan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang hebat. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ada ayat hafalan yang akan adik-adik hafalkan untuk minggu depan. Apa ayat hafalannya? Check it out. Galatia 5 ayat 13b. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Nah, sudah? Oke, ayat hafalannya itu adalah ayat hafalan yang top semuanya buat adik-adik. Pasti kakak percaya adik-adik bisa menghafalnya dengan baik. Ya, adik-adik. Oke, nah pada pagi hari ini biarlah kita sama-sama untuk esok hari memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kita terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini sampai kapanpun juga. Ya adik-adik, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai juga minggu depan. Merdeka! Adik-adik, pada hari ini kita sudah selesai melakukan ibadah online kita. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik mengerti semua firman yang telah disampaikan oleh Ko Kiki ya. Oke, adik-adik ngerti kan? Nah, adik-adik sekarang kita saatnya menutup ibadah kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu telah usai melakukan ibadah online Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti akan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.